Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tempat kita masing-masing pagi ini kembali kita mau bersama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara ambil tempat dan sikap yang tepat untuk kita menghadap Tuhan. Saya mau sampaikan satu firman Tuhan bagi kita mengawali doa kita pagi ini. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita datang dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan pagi ini. Dalam segala keadaan kita rendahkan hati, kita menghadap Tuhan dengan hormat. Mari saudara, teduhkan hatimu, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Pagi ini kembali kami bersama-sama dari tempat kami masing-masing menghadap Engkau ya Bapa, Allah yang mulia, menaikkan syukur kami, pujian kami, dan kerinduan kami. Kiranya hadirat-Mu memenuhi ruangan di mana kami ada. Kemuliaan Tuhan turun di tempat ini di mana kami ada. Menjamah melawat setiap kami. Dan pagi ini kami mau naikkan syukur kami, pujian kami. Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, naikkan pujian bersama-sama bagi Dia. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian kembali dari awal. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus,
sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari bersama sekali lagi saudara, katakan tinggikan dirimu. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan. Arahkan hati dan pandangmu kepada Tuhan. Si bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan Tuhan di tempat maha kami sembah Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
tinggikan Yesus, ku tinggikan Tuhan di sepanjang hidupku. Bagimu Tuhan kemuliaan, pengagungan hanya bagimu selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya Kau ku tinggikan. Mari pagi ini saudara, arahkan hati dan pandangmu hanya kepada Tuhan. Biar setiap kita menikmati hadirat Tuhan pagi ini di tempat di mana kita berada. Mari terus menyembah Tuhan, bermazmur, naikkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, ku bersyukur kepadamu Tuhan, pemilik hidupku, tujuan hidupku, kekayaan abadi, hartaku yang sejati. Tuhan saja, Tuhan saja, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus melawat kami, terus melawat kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saudaraku, naikkan pujian ini sebagai komitmen kita. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Katakan ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari dengan lembut katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi. Kali ini kita akan bicara tentang doa, saudara. Ternyata ada doa yang salah. Dulu kita pikir setiap doa tidak mungkin salah, ternyata ada yang salah. Dan hal itu dicatat di Alkitab, saudara. Ada orang yang berdoa salah. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami semua sudah bangun dan mau mendengarkan nasihat yang dari Engkau, Tuhan. Biarlah melalui nasihat-nasihat setiap pagi, kami diajar semakin dewasa, semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, bicara soal doa. Apa sih doa itu? Apakah doa itu pakai nyanyian? Ataukah hanya diam diri saja? Ataukah harus diucapkan sehingga ada suara yang keluar? Atau bagaimana? Nah, sebenarnya kita sudah pernah bahas ya, saudara ya. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi ungkapan hati kita kepada Tuhan. Jadi tidak hanya berupa permintaan sesaat atau keinginan kita saja, tapi benar-benar dialog atau ungkapan hati. Bisa berupa permintaan, bisa berupa keluhan, saudara, atau kesedihan yang kita alami, curhat ya, curahan hati kita. Dalam kalimat sederhana, doa itu. Tetapi yang banyak disalah mengerti adalah, jangan sampai kita menggunakan doa untuk memenuhi nafsu kedagingan kita. Menggunakan doa sebagai alat memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Ya, kalau itu pasti salah. Kita baca dahulu nas Alkitab berikut ini ya. Saudara bisa baca dari kitab Yakobus, pasalnya yang keempat. Saya bacakan mulai ayat 1 saja ya. Dari ayat 1 sampai 3. Dicatat. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2, saudara.
Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Nggak dapat juga, saudara. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat berikutnya, saudara. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Rupanya doa juga tidak boleh sembarangan, saudara. Artinya minta apa aja pasti diberi gitu. Kan faktanya tidak demikian. Ternyata ada doa yang salah diucapkan. Bukankah pasti dikabulkan, Pak? Tidak. Ini ayatnya jelas. Semuanya itu sebenarnya tergantung keputusan Tuhan. Bukan tergantung ngototnya kita itu. Bukan tergantung karena kita berdoanya sudah pakai nama Tuhan Yesus, maka pasti dikabulkan. Enggak juga, saudara. Ingat, kedaulatan mutlak ada di tangan Tuhan. Kita berdoa harus dengan iman. Percaya. Bayangkan kalau ada orang berdoa cuma coba-coba, tapi sebenarnya tidak percaya. Itu tidak sopan kepada Tuhan. Doa otomatis percaya seperti anak kecil yang kalau bicara dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dia yakin sekali, minta ini Pak, minta itu. Tolong jelaskan ini, aku belum mengerti, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita minta sesuatu yang Tuhan berkenan, pasti diberi, pasti. Makanya kita serahkan saja keputusannya kepada Tuhan. Jangan ngotot maunya sendiri. Salah berdoa loh nanti. Mau ambisinya itu salah berdoa. Tidak diberi, saudara. Ya. Jadi kita harus kembali ke Alkitab bahwa berdoa pun jangan sembarangan berdoa. Sebab kalau kita sembarangan berdoa itu tidak hormat sama Tuhan juga. Ya. Jadi ketika kita doa, kita minta sesuatu yang itu berkenan bagi Tuhan, pasti diberikan. Jadi kalau kita menghadap Tuhan dengan berdoa, kita pun harus memiliki iman yang kuat, percaya penuh. Mau diberi atau tidak terserah Tuhan saja. Seperti seorang anak kecil yang diajar oleh bapaknya, pasti anak itu percaya penuh dengan bapaknya. Ya, tadi pagi saya, kemarin sore saya melatih anak saya berenang. Nah, waktu berenang itu kan belum bisa karena masih kecil. Tapi anak saya beritahu bahwa percaya saja nak. Papa ada di sampingmu, Papa yang pegangin tangan. Lalu perlahan-lahan dia mulai percaya. Dan begitu ia percaya maka cepat bisa. Maka otot-ototnya mulai menjadi lentur. Tadinya tegang karena belum bisa kan, takut air. Jadi mulai lentur. Tenang, ada Papa di sini. Sama, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Bapa kita. Kita percaya penuh saja. Soal bagaimana hasilnya terserah. Terserah Bapa kita, terserah Tuhan. Kan begitu ya. Nah, makanya konsep berdoanya dirubah, saudara. Berdoa tidak harus nangis-nangis atau harus ketawa-ketawa. Tidak ada formulanya. Yang penting kalau kita menghadap Tuhan, sopan, dan kita tulus hatinya, bersih. Minta pun, minta sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Bukan minta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Seperti yang ditulis oleh kitab Yohanes tadi. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kan ada ayat yang bicara begini. Kalau anak minta roti kepada bapaknya, tidak mungkin diberi kalajengking. Betul.
Tapi sebaliknya, kalau anak itu minta kalajengking, kira-kira diberi nggak oleh bapaknya? Tidak juga. Bapak hanya memberi yang terbaik. Jadi seorang anak mau minta apa saja gitu, kalau itu menurut bapak bukan yang terbaik, tidak akan diberi juga, saudara. Ya, jadi jangan berpikir terlalu naif juga. Berdoa dalam nama Yesus pasti dikabulkan, tidak. Karena keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Bagian kita adalah kita percaya penuh saja. Dia Bapakku. Kau minta sesuatu atau mencurahkan isi hatiku kepada Bapa. Ya, seandainya tidak diberi, tidak apa-apa. Dan kita percaya penuh bahwa itu keputusan yang terbaik. Jadi, untuk itulah setiap kita harus belajar firman Tuhan itu dengan lengkap dan benar. Sebab sangat sedikit orang yang tahu bahwa berdoa itu bisa salah berdoa. Ternyata dicatat oleh Alkitab, salah doamu itu. Gitu. Ya, saudara ya. Jadi kalau setiap pagi kita berdoa, memuji-muji Tuhan, yang mengungkapkan isi hati kita, dan sebagainya, maka sekarang kita tahu, yang penting kita percaya penuh kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus tentunya. Percaya penuh. Soal diberi atau tidak, diberi puji Tuhan, tidak juga puji Tuhan. Artinya itu yang terbaik. Atau belum waktunya, saudara. Ya, jadi demikian. Jangan sampai kita berdoanya salah. Itu tidak berkenan bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami diajar bahwa kami harus berdoa sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih untuk gereja GMM. Tuhan berkati luar biasa. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari ini. Amin.